Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi peserta didik, yang mana di sini akan membahas mengenai pengertian proses administrasi peserta didik, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, dan peran guru dalam administrasi pendidikan. Nah, administrasi atau manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan, proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M plus 1I, yang berguna untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu dari 7M itu adalah manly atau manusia. Dalam pendidikan, peserta didik adalah salah satu yang dimaksudkan untuk dikelola sedemikian rupa, mulai dari proses hadir atau adanya peserta didik sebagai siswa atau mahasiswa baru sampai lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang ada dan tersedia saat ini pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, arti dari manajemen atau administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik yang tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Mengelola secara serius mulai dari prosesnya nanti di tengah sampai kelulusan yang menjadi peserta didik apakah di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Peserta didik adalah seseorang dalam bahasa yang lain yang terdaftar dalam jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Yang namanya proses administrasi peserta didik itu didesain dengan serius, direncanakan sedemikian rupa, dan kegiatannya banyak, tidak hanya sekedar proses pencatatan, tetapi suatu proses yang berkepanjangan. Dimulai dari proses perencanaan, penerimaan peserta didik baru, ada orientasi peserta didik, bimbingan dan konseling, pengaturan disiplin dan tata tertib, bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya. Nah, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik apalagi di perguruan tinggi sampai wisuda itu menjadi tanggung jawab dari lembaga yang didesain sedemikian rupa sehingga mereka lulus memang menjadi orang yang lebih potensial, ditunggu, diminati, dan diharapkan oleh suatu industri. Nah, dalam proses perencanaan terhadap peserta didik, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah satuan pendidikan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan. Proses penerimaan jumlah tidak serta-merta ditentukan begitu saja demi memperbanyak jumlah siswa atau mahasiswa. Tetapi dalam suatu lembaga ada analisis yang rasional yang ditetapkan oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Yang kedua yaitu proses rekrutmen. Setiap perguruan tinggi memiliki standar dan dasar berpikir yang berbeda untuk menerima calon mahasiswa atau calon peserta didik. Rekrutmen merupakan proses pencarian, proses untuk menemukan, proses untuk menentukan, termasuk menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga perguruan tinggi atau sekolah
untuk membuka peluang kepada calon peserta didik untuk direkrut. Manajemen peserta didik atau administrasi peserta didik diawali oleh proses rekrutmen. Keberhasilan atau kegagalan proses awal ini sangat mempengaruhi peserta didik secara keseluruhan. Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar kemampuan sekolah dalam rangka membina sekaligus mengembangkan proses peserta didik nantinya. Nah, tujuan khusus dari rekrutmen ini sangat banyak. Salah satu di antaranya itu adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa atau mahasiswa baru di suatu lembaga. Yang kedua yaitu dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Dan yang ketiga itu meningkatkan mutu layanan bagi anak maupun orang tua dan berbagai tujuan khusus lainnya. Nah, ada beberapa tahap dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu ada pembentukan tim. Yang kedua itu penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Yang keempat itu proses penerimaan berkas secara administratif. Yang kelima, verifikasi berkas dan rapat tim untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak diterima. Yang keenam, pengumuman hasil penerimaan siswa baru. Yang ketujuh yaitu penentuan penempatan dari peserta didik. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen yaitu yang pertama harus objektif dan transparan. Selanjutnya itu ada zonasi. Kelebihan dari zonasi ini itu jelas memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua itu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Yang ketiga memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah yang dianggap selama ini sulit mendapatkan kesempatan di suatu sekolah hebat dan mahal. Adapun kekurangan dari zonasi ini yaitu tetap ada sekolah yang ramai dan sepi pendaftar. Yang kedua munculnya kecurangan lain. Dan yang ketiga menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.